Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi bersama Kak Nia dalam channel Ayo Sinaure. Kali ini Kak Nia akan membahas materi tentang jurnal khusus. Sebelum Kak Nia masuk pada pembahasan, seperti biasanya, agar channel ini berkembang dan semakin memberikan manfaat, mohon bantuan dukungan like, subscribe, dan share ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya. Oke Kak, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal khusus itu Kak? Jurnal khusus merupakan jurnal yang digunakan untuk mempermudah perusahaan dagang agar lebih efisien dalam melakukan pencatatannya. Nah, jurnal khusus ini sendiri itu setara dengan jurnal umum ya Kak. Jadi misalkan suatu perusahaan sudah memiliki atau sudah memakai jurnal khusus, maka tidak perlu di jurnal lagi di jurnal umum karena sudah masuk pada jurnal khusus. Oke, Kak Nia lanjutkan. Mengapa sih Kak digunakan jurnal khusus ini? Karena ada transaksi yang perputarannya cukup tinggi pada perusahaan dagang, yaitu seperti pembelian dan penjualan, yang pada akhirnya akan mengakibatkan kas keluar dan kas masuk secara cepat. Makanya karena ada banyaknya transaksi, maka agar lebih efisien, seperti di atas ya keterangannya, agar lebih efisien, maka suatu perusahaan dagang yang menggunakan metode periodik disarankan untuk menggunakan jurnal khusus dan menggantikan jurnal umum untuk pencatatannya. Macam-macam dari jurnal khusus sendiri terdiri menjadi 4. Yang pertama, jurnal khusus pembelian. Kedua, ada jurnal khusus penerimaan kas. Yang ketiga, ada jurnal khusus penjualan. Dan yang keempat, ada jurnal khusus pengeluaran kas. Pertama, kita akan membahas jurnal khusus pembelian. Ini adalah contoh kolom bagi jurnal khusus pembelian ya. Ada tanggal, keterangan, ref, ada kredit, yang di sisi kredit ada utang, dan lain-lain. Jurnal khusus pembelian ini digunakan tujuannya yaitu agar perusahaan lebih efisien dalam pencatatannya saat terjadinya pembelian secara kredit, yang harusnya di jurnal dengan mendebet akun pembelian pada akun utang, namun pada jurnal khusus pembelian, jika terjadi pembelian secara kredit, nominal transaksi langsung dimasukkan pada kolom utang atau keterangan lain-lain. Maka dibaca pembelian secara utang telah terjadi sebesar XXX. Untuk menambah pemahaman kakaknya, silahkan disimak contoh berikut. PT Clara membeli snack Coca-Cola pada PT Mandala secara kredit senilai 17 juta. Bagaimana pencatatan akuntan pada PT Clara? Seharusnya jurnal ini dicatat pada jurnal umum, yaitu pembelian bertambah senilai 17 juta dan utang yang bertambah senilai 17 juta, yaitu pembelian di debit dan utang di kredit senilai 17 juta. Namun, jika menggunakan jurnal khusus pembelian, maka langsung dicatat seperti ini. Sehingga dapat dibaca bahwa pembelian telah terjadi pada PT Mandala, yaitu untuk snack Coca-Cola sebesar 17 juta dibayar secara utang. Kedua, kita membahas jurnal khusus pengeluaran kas. Ini adalah contoh dari kolom jurnal khusus pengeluaran kas, di mana setiap perusahaan memiliki perputaran transaksi yang berbeda. Misalkan, pada contoh akun-akun di atas, merupakan akun yang cukup cepat perputaran pengeluaran kasnya. Di posisi debit, ada utang, ada pembelian, beban operasi, dan lain-lain. Itu merupakan jenis transaksi yang paling cepat perputarannya di perusahaan, sehingga lebih efisien jika dibuatkan jurnal khusus pengeluaran kas. Untuk menambah pemahaman kakaknya, mari kita simak contoh berikut.
PT Clara melakukan pembelian secara tunai pada PT Mandala sebesar 20 juta. Maka pada jurnal khusus pengeluaran kas, PT Mandala, keterangannya karena PT Clara melakukan transaksi dengan PT Mandala, melakukan transaksi apa? Ya, pembelian dan ada pengeluaran kas senilai 20 juta. Maka pada posisi debit ditulis pada kolom pembelian dan pada posisi kredit ditulis pada kolom kas senilai 20 juta. Ketiga, yaitu jurnal khusus penjualan. Kolom tersebut merupakan contoh dari jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan ini digunakan perusahaan jika frekuensi terjadinya transaksi penjualan secara kreditnya tinggi, maka akan jauh lebih efisien menggunakan jurnal khusus penjualan. Tapi tidak menutup kemungkinan jika perusahaan memiliki kebijakan menggunakan jurnal umum. Semua tergantung dari kebijakan perusahaan tersebut. Next, akun penjualan pada jurnal khusus tidak perlu dicatat tersendiri. Karena buku jurnal tersebut merupakan buku jurnal khusus penjualan kredit, maka dengan mencantumkan di bawah kolom piutang dianggap telah mencatatnya di akun penjualan juga. Jadi, pada saat diposting ke buku besar, nilainya dipindahkan ke buku besar sekaligus pada dua akun, yaitu akun piutang dan akun penjualan. Perlakuan pada jurnal khusus penjualan ini sama dengan jurnal khusus pembelian ya Kak, jadi Kaknya tidak perlu membuatkan contoh lagi. Next, pembahasan yang keempat yaitu jurnal khusus penerimaan kas. Ini adalah contoh kolom dari jurnal khusus penerimaan kas. Seperti pada kolom, jika terdapat transaksi penerimaan kas yang tinggi, misalkan pada kolom contoh ada transaksi penjualan dan piutang yang tinggi. Kak Nia, misalkan kita perusahaan melakukan penjualan secara tunainya tinggi atau ada pembayaran piutang yaitu pembayaran kredit penjualan juga tinggi, maka akan jauh lebih efisien menggunakan jurnal khusus penerimaan kas. Nah, perlakuannya sama seperti contoh sebelumnya di jurnal khusus pengeluaran kas ya Kak. Jadi nggak usah Kak Nia kasihkan contoh lagi. Oke Kak, nggak kerasa ya udah di ujung pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa sebelum kita tutup, kita yel-yel dulu ya. Akuntansi itu mudah, mudah itu dengan akuntansi. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.